哎呀，别好吃闹了。的。Halo semua, nama gua Trisna dan selamat datang di Nan Films Indonesia, di mana gua akan merangkum sebuah film yang berbau dengan kekawaian dan kesenian, karena no kawaii no life. Anjing. Oke, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja. Oke, diharapkan bagi kalian yang duduk dekat ayah atau ibu kalian untuk menyendiri sebentar atau gunakan headset, earphone, bahkan iPod. Bebas, yang penting bukan speaker, agar pada saat mengeluarkan kata-kata mutiara dari mulut gua tidak membuat kalian digeplak, smackdown, bahkan diusir dari rumah. Oke, kalau sudah aman, langsung saja. Di sini gua akan merangkum sebuah film yang berjudul My Love yang dirilis pada tahun 2021. Film ini disutradarai oleh Han Tian dan diperankan oleh Greng Su serta Sang Ronan. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita ke alur ceritanya. Selamat menonton, enjoy. Di awal scene terdapat sebuah perlombaan renang dan terlihat si pemenang lomba tersebut merayakan kemenangannya dengan memeluk seorang wanita. Namun sayang, itu hanya hayalannya saja. Nama pria ini adalah So Shioki. Ia adalah seorang guru renang di sekolah tersebut. Selesai dengan semua itu, ia pun pergi ke ruangannya dan menemukan sebuah surat dari seseorang bernama Yo Yongsi, sehingga ia teringat masa lalunya. Dan film My Love pun dimulai. Flashback ke tahun 2006, di mana Zhou merupakan anak yang bandel dan sukanya bergenjeh ria atau bergelut. Hingga di suatu saat Zhou yang sedang bergenjeh ria, terdapat seorang wanita kawaii yang datang ke sana. Sehingga Zhou yang melihat kekawaian dari si wanita langsung jatuh hati kepadanya. Padahal kondisinya saat itu sedang diamuk masa. Yang alhasil karena pergelutan itu, ia pun dimarahi oleh gurunya. Tak lama kemudian datang wanita kawaii yang tadi, dan wanita kawaii tersebut adalah murid baru di sekolah bernama Yo Yongsi, ya yang ada di surat tadi. Hingga di saat gurunya pergi, Zhou pun langsung berkenalan dengan Yongsi, tapi bukannya keren malah memalukan karena celananya robek. Sehingga Zhou malu ke ubun-ubun akan hal tersebut. Dan ya, setelah Yongsi menjadi murid di sekolah tersebut, Yongsi langsung menjadi primadona sekolah karena semua murid pria naksir dengan Yongsi, apalagi Zhou. Hingga keprimadonaannya di sekolah membuat iri bilang bos keluar dari para murid wanita, sehingga mereka menjahili Yongsi. Tapi untungnya Zhou siap membantunya, padahal Yongsi tidak perlu hal tersebut. Di saat itu datang murid pria bernama Sayu. Ia adalah murid yang jago di bidang renang, bahkan memenangkan beberapa perlombaan renang. Sayu pun juga suka dengan Yongsi, tapi Zhou menghalangi niat Sayu untuk berinteraksi dengan Yongsi. Bahkan Yongsi sama sekali tidak tertarik dengannya dan pergi. Selesai itu mereka berdua pun berniat bolos sekolah, dan di saat Zhou bertanya kemana akan pergi, Yongsi menjawab hutan, sehingga Zhou dibuat traveling karena hutan identik dengan kemesraan pasangan. Ya, kalau di Indo semak-semak lah. Yang membuat kesangnian dari Zhou muncul, tapi ternyata hutan yang dimaksud bukan hutan yang itu, melainkan sebuah tempat makan. Mereka pun mengobrol di sana sambil memakan setusuk sate. Namun karena Zhou terlalu menghalu tentang dirinya, Yongsi pun menyeli Zhou. Kembalilah ia ke sekolah, dan ketika Zhou berpapasan dengan Yongsi, Zhou malah menyembunyikan dirinya karena takut diolok-olok soal hutan. Namun di saat itu Yongsi kembali digoda oleh Sayu, sehingga Zhou tidak terima dan terjadilah pergelutan di sana. Yongsi yang sedang makan di tempat langganannya pun dihampiri oleh Zhou yang sudah babak belur, sehingga Yongsi dibuat bingung kenapa Zhou suka sekali dengan dunia pergelutan. Zhou memberitahu alasannya dan menyarankan Yongsi untuk menjadikannya pacar pura-pura agar Yongsi tidak diganggu lagi oleh si Sayu. Tapi di saat itu Sayu and the gang pun
pun datang sehingga Zo akan berjanji jika Yongsi mau jadi pacar pura-puranya, maka ia akan berhenti bergelut. Sayu pun ngebacot di sana hingga di saat Sayu emosi dan ingin smackdown So, Yongsi menghentikannya dan memberitahu bahwa mereka berdua sudah berpacaran sehingga So dibuat terkejut senang. Beda dengan Sayu, terkejutnya Se dan pergi dari sana. Yongsi pun meminta agar Zo memegang janjinya untuk tidak bergelut ria lagi dan hal tersebut akan dipegang oleh Zo. Keesokan harinya Zo pun menyiapkan makanan untuk Yongsi. Namun di saat itu Sayu kembali berulah sehingga Zo dibuat emosi dan menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Yang alhasil Sayu menantang Zo untuk lomba renang. Jadi jika Zo menang, Sayu tidak akan mengganggu lagi. Namun kalau Zo kalah, maka Yongsi harus menempelkan tulisan berupa aku menyukai Hiu. Hiu yang dimaksud Sayu. Sehingga Yongsi menyetujui hal tersebut. Padahal Zo belum bilang setuju. Namun karena Yongsi memberikan rasa percaya kepada Zo, Zo pun auto terbakar semangatnya dan belajar serta berlatih renang terus-menerus sampai dirinya jago. Scene berpindah, mereka berdua pun ingin pergi ke tempat langganan sekaligus berteduh dari hujan. Namun sayang tempatnya tutup sehingga mereka mengobrol bagaimana kehidupan mereka di 15 tahun ke depan serta mengobrol mengenai lulus sekolah mau kemana. Zo yang tidak ada tujuan hidup pun tidak tahu, sedangkan Yongsi yang ada ingin menjadi perancang busana karena dirinya suka gambar. Tapi di saat itu mereka terciduk oleh guru karena ketahuan bolos sehingga mereka pergi dari sana. Dan untuk pertama kalinya Zo akhirnya memegang tangan Yongsi sehingga Yongsi dibuat cenat-cendut. Alhasil karena mereka kebasahan, Yongsi pun mampir ke rumah Zo. Sebaring menunggu pakaian kering, mereka pun berencana menonton film. Namun karena Yongsi melihat sebuah cover film dengan judul Alam Semesta yang Misterius, Zo dibuat panik sehingga terjadi tarik-menarik di sana. Namun sayang kasetnya jatuh yang ternyata itu adalah film-film yang sangat wow sekali bapak Anda pasti punya. Dulu kalau zaman sekarang gak ada karena download. Sehingga Yongsi bertanya, sejak kapan Zo menonton film itu? Zo menjawab jam 11 malam, yang padahal bukan kapan aja ditonton, tapi sejak kapan. Sehingga Yongsi mengolok-olok Zo bahwa jam 11 malam ada ritual. Sehingga Zo malu ke ubun-ubun. Sampailah di tempat Yongsi, namun sebelum pergi Zo bertanya jika ia kalah bagaimana. Yongsi menjawab tidak mungkin karena ia sangat percaya kepada Zo. Perlombaan pun dimulai dan ternyata Sayu yang memenangkan pertandingan itu. Namun di kepasrahan dirinya, Yongsi menghampiri Zo dan sangat senang dengan semangat dari Zo tadi sehingga Zo kembali bersemangat walaupun dirinya kalah. Tapi di saat itu Yongsi sudah menepati keinginan Sayu. Setelah itu mereka pun pergi ke pantai sambil Yongsi menggambar wajah Zo. Mereka pun bersenang-senang di sana hingga di saat ingin pulang, Yongsi yang melihat mobil melintas langsung membuatnya takut dan memeluk Zo. Sehingga Zo merasa bahwa pelukan tersebut akan membuat hubungannya dengan Yongsi semakin erat. Namun entah kenapa semenjak kejadian itu, Yongsi tidak masuk sekolah yang membuat Zo khawatir dan mencari Yongsi ke rumahnya. Sesampainya di sana sudah banyak orang yang ternyata para warga tersebut sedang menyaksikan atraksi dari bapak Yongsi berupa ngamuk dan mabuk. Sehingga Zo terkejut akan hal tersebut. Yongsi yang sedang membersihkan belahan kaca melihat Zo dan langsung menyuruhnya pulang. Sehingga Zo yang tahu bahwa ayah Yongsi adalah seorang pemabuk khawatir dengan keadaan Yongsi dan selalu kepikiran akan Yongsi. Namun di saat malam yang hujan terdengar suara telepon berbunyi yang ternyata telepon tersebut dari Yongsi. Yongsi pun memberitahu alasan kenapa ia sering pindah sekolah, yaitu karena ayahnya pemabuk dan ibunya ingin menyembunyikan hal tersebut. Namun apa daya hal tersebut lebih cepat dari sebelumnya sehingga Yongsi berpamitan dengan Zo. Zo yang mendengar hal tersebut langsung mencari Yongsi ke rumahnya. Namun sayang semuanya sudah telat karena Yongsi sudah pergi. Tahun 2008 terlihat Zo menjadi Kang OP warnet. Tapi di saat asyik bermain, temannya yang bernama Sang Feng menemuinya. Mereka pun mengobrol tentang perkuliahan. Dan di saat itu Feng yang sudah punya iPhone menunjukkan foto wanita kawaii yang ada di kampus pilihannya. Yang ternyata ada Yongsi di sana. Sehingga Zo dibuat terkejut dan senang. Sekaligus ia langsung belajar dengan serius agar ia bisa satu kampus dengan Yongsi. Semua hal-hal yang mengganggu konsentrasi di
disegel termasuk alam semesta yang misterius. Belajar dan belajar terus dilakukan. Hingga di saat ujian tiba, ia berhasil masuk ke universitas yang ada Yongsi di sana. Dan di tahun 2009 masuklah ia ke kampus. Zo pun terus mencari Yongsi namun tidak ketemu. Namun di saat ia selesai makan dengan teman-temannya, ia melihat Yongsi di sana. Hingga Yongsi yang melihat Zo dibuat senang dan langsung memeluknya. Namun sayang, itu hanya hayalan dari Zo saja karena kenyataannya ia dikacangin sehingga Zo memanggil Yongsi dan akhirnya Yongsi ngeh. Zo pun menemani Yongsi sambil berbincang di sana. Bahkan Yongsi yang ikut cheerleader, Zo ikutan juga karena saking inginnya terus bersama dengan Yongsi. Namun di saat selesai mendaftar, Yongsi memberitahu bahwa dirinya sudah memiliki pacar. Sehingga Zo berubah menjadi sad boy. Namun di saat pelajaran tentara, teman-temannya menyemangati Zo dan memberitahu bahwa musuh Zo cuma satu, yaitu pacar dari Yongsi. Sehingga Zo dibuat semangat lagi. Pertandingan sepak bola pun berlangsung dan ya saking bucinnya sampai urat malunya putus anjing. Pacar dari Yongsi pun terlihat bernama Chen Hoer, yang dimana ia adalah ketua tim dari sepak bola dan termasuk mahasiswa berprestasi. Dan ketika tim Chen memenangkan pertandingan, Yongsi sebagai pacar sudah pasti mengurusi pacarnya, sehingga Zo makin dibuatnya seakan hal tersebut. Scene berpindah di saat Yongsi di kelas menjahit, temannya bertanya tentang Zo yang jomblo atau tidak, sehingga Yongsi bertanya langsung kepada Zo yang sudah pasti Zo dibuat kesal karena orang yang disukanya adalah Yongsi. Namun di saat-saat itu terlihat seorang pria dan wanita sedang bertikai layaknya maling, sehingga Yongsi dan Zo langsung membantu wanita tersebut dan ya anjing kawaii becok, kawaii bet si anjing si ceweknya. Ketika Zo di kamar, teman-temannya pun menunjukkan sebuah video termantap edisi spesial dan sudah ready dengan alat tempur berupa tisu. Namun ketika di play, tiba-tiba polisi datang mencari Zo, sehingga Zo mengira bahwa polisi mencarinya karena video tersebut ilegal. Bukan hanya Zo, melainkan Yongsi juga ditangkap. Yongsi pun dibuat kesal karena Zo yang biasanya menonton jam 11 malam dimajuin jam 11 siang. Yang ternyata alasan Yongsi dan Zo ditangkap karena wanita yang tadi ia bantu adalah seorang maling. Namun karena Zo masih berpikir bahwa dirinya ditangkap karena video mantap itu, Zo salah ngomong sehingga membuat Yongsi kesal dan smackdown si Zo, yang membuat mereka berdua dikurung di sel. Ketika di sel, Zo pun bertanya tentang hubungan Yongsi dengan si Chen. Yongsi memberitahu bahwa di saat itu ia bertemu Chen ketika dirinya baru masuk ke kampus dan melihat Chen seperti memiliki aura yang khusus, serta berharap bahwa Zo akan menjadi sahabatnya untuk selama-lama-lamanya. Sehingga Zo dibuat menangis karena cuma teman. Sabar brother. Kehidupan super duper sad boy dari Zo pun berlangsung hingga di saat hari ulang tahun Yongsi, ia pun menelpon Yongsi yang ternyata Yongsi tidak merayakan ultahnya karena sakit. Sehingga Zo memiliki sebuah ide dan di saat Yongsi bengong, tiba-tiba suara duar-duar terdengar di luar. Yang ternyata terdapat kembang api di luar sehingga semua orang keluar dan melihat kembang api tersebut. Yang ternyata kembang api tersebut bersumber dari Zo yang berniat untuk merayakan ultah Yongsi. Gila badut sekali Anda. Sudah brother, doi Anda sudah ada yang punya, jadi cukup anjing. Sehingga semua mahasiswa yang ada di sana mengungkapkan perasaannya satu sama lain ke pasangannya serta bernyanyi yang sudah pasti itu bukan lagu Super Idol. Beberapa hari kemudian terlihat Zo sedang tidur santuy di perpus dan ia tidak sengaja mendengar bahwa Chen berselingkuh dan akan pergi dengan selingkuhannya ke Sanya, entah di mana itu, dan mereka akan pergi ketika pertandingannya selesai. Pertandingan pun dimulai dan terlihat Chen bermain dengan sangat noob atau disengajain kalah agar ia tidak pergi dengan Yongsi, karena sebelumnya Chen berjanji kepada Yongsi bahwa ketika ia menang pertandingan maka ia akan pergi ke Sanya dengan Yongsi. Sehingga Zo tersadar bahwa Chen sengaja kalah agar tidak pergi dan langsung menarik Yongsi untuk memberitahu bahwa Chen berselingkuh. Tapi Yongsi tidak mempercayainya. Melihat hal tersebut, Zo pun ingin bertanding dan hal tersebut disetujui. Pertandingan kembali berlangsung, bahkan ketika penalti bolanya entah ditendang kemana, dan di detik-detik terakhir
Zhou dengan tekad kuatnya berhasil memasukkan bola ke gawang sehingga tim mereka menang. Namun di saat itu Zhou melanggar janjinya berupa bergenjeh Ria dan menggenjeh si Chen saat itu juga. Karena Chen fuckboy dan mempermainkan Yongxi. Namun di saat Yongxi mendekat, Zhou seolah tidak mengenalnya. Dan di saat itu juga ia tidak bertemu dan berpisah seperti dulu lagi. Tahun 2015, Zhou pun sudah menjadi atlet profesional renang dan selalu memenangkan olimpiade. Dan si Feng memiliki sebuah bar dari hasil privilege orang tuanya. Dan di tempat bar lah ia sering bertemu dengan teman-temannya. Bukan hanya itu, Zhou pun sudah memiliki pacar dan sudah berpacaran sekitar beberapa bulan. Dan ketika Zhou selesai latihan, ia tidak sengaja melihat Yongxi di sana. Sehingga ia mengikuti Yongxi dan ternyata Yongxi sedang syuting di sana. Mereka berdua pun bertemu kembali dan berbincang sedikit di sana. Serta Yongxi sekarang jomblo karena ia sadar bahwa si Chen fuckboy. Selesai itu Zhou pun menemani Yongxi syuting iklan. Namun karena Yongxi kurang berekspresi, sutradaranya dibuat emosi. Selesai itu Zhou pun mengantarkan Yongxi pulang dan memberikannya sedikit saran bahwa Yongxi lebih cocok sebagai seorang desainer pakaian. Karena menurutnya Yongxi lebih keren ketika menggambar sehingga Yongxi membuka kembali kenangan tentang gambarnya. Termasuk gambar Zhou yang ia gambar. Keesokan harinya Zhou pun mengantar Yongxi ke tempat syuting. Namun sayang di tengah perjalanan si sutradara telah mengganti peran Yongxi sehingga Yongxi meminta maaf kepada Zhou karena telah merepotkannya. Namun mereka bukannya balik, tapi Zhou membawa Yongxi ke sebuah tempat yang dimana terdapat sebuah mercusuar di sana. Mereka pun melepaskan beban masing-masing sekaligus mengingat masa-masa bodoh mereka dulu. Sehingga Zhou terbawa suasana dan ingin mencipok Yongxi. Namun sayang Yongxi langsung pergi dari sana karena Zhou sudah punya pacar. Serta keadaan saat itu berubah seketika. Bahkan Zhou kepikiran terus akan hal tersebut. Ia pun memberanikan diri untuk menelpon Yongxi dan mengundang Yongxi untuk datang ke pertandingannya. Hari pertandingan pun dilaksanakan, namun cuaca saat itu kurang kondusif karena terdapat sebuah badai hujan saat itu. Bahkan terdapat sebuah insiden karena badai tersebut. Zhou yang khawatir karena Yongxi belum datang mencoba untuk menelponnya. Namun selesai menelpon terlihat keadaan Zhou sangat-sangat tidak tenang dan selalu kepikiran dengan Yongxi. Terlebih lagi terdapat sebuah insiden dari badai hujan. Hingga di saat pertandingan berlangsung dan akan mulai prit-prit ini, Zhou dengan nekat pergi dari sana dan meninggalkan karirnya demi sang pujaan hati. Yang ternyata Yongxi baik-baik saja dan OTW ke tempat Zhou. Namun di saat itu Zhou memeluk Yongxi dan mengungkapkan perasaannya serta memberitahu bahwa ia udah putus. Tapi Yongxi meminta agar Zhou balik dulu ke karirnya. Dan di saat pergi sebuah benda berat terlepas karena badai dan akan menimpa Yongxi. Tapi untungnya Zhou langsung menyelamatkan Yongxi sehingga Zhou yang kena dampaknya. Zhou pun di rumah sakit dan di sanalah mereka akhirnya bercipok-kecipokan biarpun karir Zhou pergi. Mereka pun resmi berpacaran sekarang, bahkan mereka tinggal bareng sehingga terlihatlah kehidupan mereka yang bahagia dan mengirikan bagi yang jomblo. Serta Zhou menjadi pelatih renang sebaring masa pemulihannya. Hingga di suatu malam mereka yang melihat baju pengantin pun berharap bisa kesampaian. Dan di saat-saat itu Yongxi memberikan kejutan berupa cincin couple. Sehingga hal tersebut menjadi hal yang sangat membahagiakan bagi Zhou. Sampai di tahun 2017 pemulihan dari Zhou pun berhasil. Namun sayang karirnya sebagai atlet renang profesional tidak akan terjadi. Sehingga Zhou dibuat sedih karena karirnya menghilang sekejap mata. Untuk mencari pundi-pundi cuan, ia pun membuka kelas renang bagi yang ingin renang. Bahkan tunggakan apartemennya belum dibayar. Tapi untungnya Yongxi selalu menjadi penyemangat untuk Zhou. Masalah datang lagi berupa surat lamaran kerjanya ditolak semua sehingga ia pengangguran sekarang. Makanya jangan bucin. Karir fokusin ya, beginilah jadinya. Astaga, bucin si anjing. Untuk menghibur Zhou, Yongxi pun mengajak Zhou ke tempat baju dan memaksa Zhou untuk menggunakan baju yang ia pilih. Ternyata baju tersebut adalah desain dari Yongxi serta ada gambar Zhou di sana. Sehingga Zhou dibuat senang, namun hal tersebut seketika berubah setelah Yongxi memberitahu bahwa dirinya akan pergi ke Milan untuk belajar. Selesai itu mereka berdua pun reuni teman lama, namun karena temannya
menyindir bahwa Zo pengangguran, Zo dibuat kesal dan menyindir teman-teman mereka sehingga keadaan di sana memanas. Tapi untungnya Yongsi membawa Zo pergi dari sana. Di rooftop, Zo pun dibuat kesal dengan sindiran temannya. Namun di saat-saat itu Yongsi menyarankan Zo untuk melakukan pernikahan. Yang sudah pasti Zo menolaknya karena ia ingin memiliki pernikahan yang layak untuk Yongsi. Kabar duka pun datang dari keluarga Yongsi bahwa ayah kandungnya beda alam. Dan ketika selesai ngelayat, Zo yang berada di posisi terpuruknya pun curhat dengan Feng bahwa apakah dirinya akan sukses ketika tidak bertemu dengan Yongsi dan merasa dirinya menyesal telah mengenal Yongsi. Waduh, yang ternyata ketika Zo mengatakan hal tersebut didengar oleh Yongsi sehingga hati Yongsi remuk seremuk-remuknya dan menangis yang sangat anjing. Zo, kenapa harus kata-kata keramat yaitu menyesal anjing? Itu adalah kata keramat ya ketika kalian menjalani hubungan itu. Kalau udah menyesal hubungan udahlah. Itu tuh kayak udah finish him anjing. Hingga di suatu saat Zo pun meminta maaf kepada Yongsi dan akan memperbaiki segalanya. Namun sayang Yongsi memutuskan untuk pergi ke Milan. Bukan hanya itu, cincin couple mereka sudah dilepas. Yang berarti hubungan mereka berakhir saat itu juga. Sehingga Zo dibuat nyesek dan berusaha membuat Yongsi percaya bahwa dirinya akan menjadi yang lebih baik. Namun sayang karena kalimat menyesalnya terlalu OP nih, keputusan Yongsi pun sudah bulat. Sehingga kehidupan terpuruk Zo makin terpuruk. Bahkan down to the deep man. Loncat ke jurang dan tenggelam di palung Pariana. Rasanya seperti itu. Zo pun pindah karena tidak sanggup membayar kontrakan serta menyimpan cincin couple-nya. Tahun 2021 pun tiba dan inilah Zo sekarang, seorang guru renang dan merasa senang akan pekerjaannya saat ini. Kembali di saat Zo mendapatkan surat yang ternyata surat itu adalah sebuah undangan nikah dari Yongsi. Gak kaget sih endingnya kayak gini. Ketika Zo dan teman-temannya chillin santuy di tengah pantai, ia pun tidak ingin datang ke pernikahan tersebut. Namun di pagi harinya, Zo yang membaca surat yang ada di wadah cincin couple-nya langsung berubah pikiran dan membangunkan teman-temannya untuk pergi ke pernikahan Yongsi. Tapi karena tidak ada kapal untuk menyeberang, mereka pun berenang dan buru-buru untuk pergi. Sampailah mereka di pernikahan Yongsi serta Yongsi memiliki sebuah rencana. Teman-temannya pun menjalankan rencana Zo berupa memberikan ruang untuk Zo dan Yongsi berbincang. Dan ketika rencana temannya berjalan lancar, Zo pun menemui Yongsi sehingga Yongsi dibuat terkejut karena Zo datang ke pernikahannya. Zo pun dibuat kagum akan kekawaian dari Yongsi yang tidak ia bisa miliki sekarang. Serta Zo mengungkapkan perasaannya dari awal bertemu dan kenang-kenangannya yang sangat-sangat tidak bisa dilupakan oleh Zo. Serta cerita tersebut diiringi dengan air mata yang mengalir dan musik sedih. Sehingga penonton yang menonton film ini ikut bersedih bahkan menangis karena mungkin ada bawang di sekitar Anda. Dan karena perpisahan mereka sebelumnya tidak bagus, sekaranglah waktunya perpisahan dari Zo dan Yongsi untuk selama-lama-lamanya. Serta melihat pernikahan Yongsi yang sangat menyesakan untuk anjing terlalu gimana ya, kata OP itu menyesal itu sumber dari kehancuran semuanya anjing. Ya udah ada. Serta Zo pergi dengan menggunakan kemeja buatan Yongsi dan film My Love pun selesai. Anjir. Ya begitulah alur cerita atau rangkuman dari film My Love. Film yang bagus menurut gua. Dan ya filmnya mirip kayak film On Your Wedding Day yang film Korea. Ya karena emang film ini diadaptasi dari film itu. Bedanya bahasa dan beberapa hal. Sama kayak film You're the Apple versi Taiwan dan Jepang. Oke, untuk amanat yang ada di film ini, lebih baik fokus ke karir dulu aja. Realistis karena kita tidak bisa membangun hubungan dari cinta aja. Tapi butuh cuan. Karena karir lancar dan sukses, cuan ngalir dan ekonomi Anda tidak suram, apalagi hubungan Anda. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan di dalamnya walaupun dikit. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya, klik like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gua Trisna dan gua pamit undur diri. Salam penikmat kawaii, goodbye.